Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Desain Grafis kelas 1C akan mempresentasikan tentang mewujudkan masyarakat madani. Sebelum itu, perkenalkan saya Residia Kusuma Astri dengan NIM 21064210055 dan partner saya Syafira Al-Makfirah dengan NIM 21064210069. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian masyarakat madani, yang kedua ada sejarah masyarakat madani, yang ketiga ada karakteristik masyarakat madani, yang keempat peran utama Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, yang kelima ada strategi mewujudkan masyarakat madani, yang keenam ada kendala saat mewujudkan masyarakat madani, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh partner saya, Syafira Al-Makfirah. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah sebuah istilah yang digunakan para cendekia muslim modern yang merujuk kota di Jazirah Arab sebagai tempat kaum muslim membangun peradaban pada masa Rasulullah SAW, yakni kota Madinah. Menurut Munawir Yusuf, masyarakat madani berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun, atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota, beradab, dan orang sipil. Sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan civil society yang bermakna masyarakat sipil. Masyarakat sipil sendiri adalah masyarakat yang berada dalam sebuah ruang lingkup sistem sosial yang mampu berdemokrasi. Istilah masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh mantan Wakil Perdana Menteri dari negeri jiran Malaysia, yakni Anwar Ibrahim. Ia mengartikan masyarakat madani sebagai sebuah sistem sosial yang subur dengan berlandaskan pada prinsip moral yang mampu untuk menjamin keseimbangan di antara kestabilan masyarakat dan juga kebebasan individu. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam. Terdapat dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Yang pertama, masyarakat Saba. Masyarakat Saba merupakan masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba dalam Quran Surat Saba ayat 15 yang artinya, "Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka,
yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dan rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Awalnya, kerajaan Saba dikenal dengan nama dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Ibu kotanya bernama Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Kerajaan Saba terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Terdapat 2 kemakmuran kaum Saba yang paling besar, yakni yang pertama adalah perkebunannya. Kaum Saba memiliki 2 buah kebun yang sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Yang membuat tanah di Ma'rib menjadi subur adalah bendungan Ma'rib, atau juga dikenal dengan nama bendungan Arim. Dan yang kedua adalah bendungan Ma'rib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yasjub. Sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis sebagai pemeraksara dibangunnya bendungan ini. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai, bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Saba tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun, dan memberi minum ternak mereka. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Saba menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kemudian mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka, sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat Saba ayat 16, yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka Banjil Al-Arim. Yang kedua adalah masyarakat Madinah setelah terjadinya traktat. Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya,
dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Karakteristik masyarakat madani menjelaskan bagaimana cara merealisasikan rencana masyarakat. Berikut karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, wilayah publik yang bebas. Artinya, masyarakat memiliki ruang yang bebas untuk berpendapat, berorganisasi, memilih agama, dan bersuku. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah tatanan sosial politik masyarakat madani. Mereka dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan aman. Yang ketiga, toleransi. Toleransi merupakan ciri khas dan menjadi komponen penting bagi masyarakat madani. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar masyarakat. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme merupakan sikap mengakui dan menerima kenyataan di masyarakat yang majemuk dengan nilai positif. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu keseimbangan dalam tatanan sosial masyarakat yang mencakup ekonomi, politik, dan pengetahuan. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Sesuai firman Allah pada Quran Surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, maka umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani. Antara lain, yang pertama ada melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya atau diperlakukan tidak adil
yang tidak berhak dan kepentingan mereka. Contohnya adalah masyarakat yang terkena pengangguran, yang kedua kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, bisa disiksa, bahkan dibunuh oleh majikannya, dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap dan yang kedelapan, menjadi kelompok kepentingan, interest group, atau kelompok penekanan, pressure group, dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, berpikir dan berperasaan secara jernih, sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur dan adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat toleransi. Strategi dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa bernegara. Yang kedua, harus mereformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi perlu ditekankan pada usaha demokratisasi yang memberikan impact pada kesejahteraan ekonomi. Revitalisasi bidang politik mesti sejajar dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan, penyadaran politik, warga negara. Jadi khususnya ini yang berada di kalangan menengah atau middle class yang terdiri dari akademisi, intelektual, budayawan, para pengusaha, dan para mahasiswa sebagai kelompok kritis. Di balik usaha mewujudkan masyarakat yang madani, terdapat pula kendala-kendala yang masih ditemui terutama di Indonesia. Yang pertama, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, manajemen zakat dan wakaf yang belum profesional. Yang ketiga, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang keempat, pemerintah yang belum bebas dari KKN. KKN sendiri berarti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Dan yang terakhir, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan pekerjaan yang terbatas.
Materi selanjutnya ada pilar penegak masyarakat madani. Untuk menegakkan masyarakat madani dibutuhkan institusi atau lembaga yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif. Selain itu, lembaga tersebut juga mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain, yang pertama adalah lembaga swadaya masyarakat. Nah, institusi ini adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah untuk membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang kedua ada pers. Pers atau yang disebut media massa adalah media yang diistilahkan secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Selain itu, pers juga berfungsi untuk mengkritisi serta mengontrol sosial yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. Selanjutnya ada supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau hanya sebagai rakyat, harus tunduk terhadap aturan atau hukum, sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan atau perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus, dosen, dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang ada. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif. Selain itu, mereka juga harus menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif serta konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Yang terakhir ada partai politik. Partai politik ini merupakan wahana atau tempat bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Kesimpulan,
Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik melalui masyarakat sipil dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi komunitas, media, dan lembaga pendidikan dan sejenisnya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Saya Safira Al-Makfirah bersama rekan saya Resti Diah Kusuma Asri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.